Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Alauddin, SSI, MSc, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen laboratorium, serta teman-temanku yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok 9, yang pertama ada Tina Anggriani, 2 ada Vivi Septiani, 3 Afid Adan Kaisar, 4 saya sendiri, Tuyarni. Adapun studi kasus yang harus diselesaikan oleh kelompok 9 yaitu seorang mahasiswa akan sintesis ketosan dengan prosedur sebagai berikut. Larutan ketosan yang konsentrasinya divariasi 1%, 1,5%, 2% sebanyak 10 ml dimasukkan ke dalam seringan dan diteteskan pada gelas beker yang natrium tripolifosfat 1% dalam larutan buffer pH 3 sebanyak 100 ml dengan pengadukan dan dibiarkan selama 24 jam. Setelah ketosan terbentuk, sampel direndam menggunakan aquademin hingga pH netral untuk menghilangkan sisa NaOH yang menempel pada ketosan. Sampel disimpan dalam desikator selama 24 jam. Di sini terdapat 4 pertanyaan, yang mana untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh saya sendiri, pertanyaan nomor 2 akan dijawab oleh Afid Adan Kaisar, pertanyaan nomor 3 akan dijawab oleh Tina Anggriani, dan pertanyaan nomor 4 akan dijawab oleh Vivi Septiani. Baiklah, saya akan mulai menjawab pertanyaan untuk nomor 1, bahan-bahan apa sajakah yang diperlukan? Carilah informasi MSDS untuk tiap bahan kimia yang dibutuhkan. Untuk bahan yang dibutuhkan yaitu ada ketosan, natrium tripolifosfat, larutan buffer pH 3, dan aquademin. Untuk MSDS dari masing-masing larutan, yang pertama untuk ketosan, identifikasi produk, nama produk adalah ketosan dengan nomor CAS 9012-76-4, sinonimnya Kiomedin RCSUC. Identifikasi bahaya, tidak ada bahaya OSH yang diketahui. Untuk tindakan pertolongan pertama, apabila untuk saran umumnya, konsultasikan dengan dokter dan menunjukkan lembar data keselamatan. Apabila terhirup, pindahkan ke tempat udara yang segar. Apabila terkena kulit, cuci dengan sabun dan banyak air. Apabila terkena mata, bilas mata dengan air. Selanjutnya untuk tindakan pemadam kebakaran, gunakan semprotan air, busa tanah alkohol, bahan kimia kering atau karbon dioksida. Penyimpanan, simpan dalam wadah yang tertutup rapat di tempat kering dan berventilasi baik. Untuk suhu penyimpanan yaitu 2-8 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Untuk bentuknya yaitu bubuk dengan warna kuning. Pembuangan yaitu buang sebagai produk yang tidak terpakai. Selanjutnya yaitu MSDS untuk natrium tripolifosfat. Identifikasi produk, nama produknya yaitu sodium tripolifosfat, nomor CAS 7758-29-4. Untuk informasi bahan yaitu sinonimnya yaitu sodium trifosfat pentabasik, sodium tripolifosfat pentabasik, pentasodium tripolifosfat aziolus STBP, sodium trifosfat dengan rumus molekul Na5O10P3 dengan berat molekul 367,86 gram per mol, nomor CAS 7758-29-4, nomor EC 231-238-7. Untuk identifikasi bahaya, bukan termasuk bahan atau campuran berbahaya menurut regulasi EC nomor 1272/2008. Selanjutnya yaitu untuk sifat kimia dan fisika. Bentuknya adalah butiran dengan warna putih. Untuk pH 9,5 sampai 10,3 per 1 gram per liter. Untuk titik leburnya yaitu 622 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu MSDS untuk larutan buffer pH 3. Identifikasi produk, bentuknya adalah campuran, nama produknya adalah larutan buffer pH 3. Komposisi bahan terdiri dari air dengan nomor CAS 7732-18-5 dengan komposisi 98,79%. Selanjutnya ada potasium hidrogen petalate dengan nomor CAS 877-24-7 dengan komposisi 1,02%. Selanjutnya ada hydrochloric acid dengan nomor CAS 7647-01-0 dengan komposisi 0,15%. Dan yang terakhir ada formaldehyde dengan nomor CAS 50-00-0 dengan komposisi 0,04%. Selanjutnya untuk tindakan pemadam kebakaran, untuk media yang digunakan yaitu busa, bubuk kering, karbon dioksida, semprotan air, dan jangan gunakan aliran air yang deras untuk tindakan pemadaman ini. Selanjutnya yaitu untuk sifat kimia dan sifat fisika. Bentuknya adalah cair, warna tidak berwarna, bau tidak berbau. Selanjutnya yaitu MSDS untuk aquademin.
Identifikasi produk, nama produknya adalah demineralized water, nomornya S7732-18-5. Identifikasi bahaya, tidak termasuk zat berbahaya menurut National Occupational Health and Safety Commission Australia. Selanjutnya untuk sifat kimia dan sifat fisika. Bentuknya adalah cairan bening, warna tidak berwarna, titik didih 100 derajat Celcius, tekanan uap 17,5 mm Hg. Selanjutnya untuk pertimbangan pembuangan, yaitu pembuangan pindahkan residu produk ke wadah beradal dan tertutup untuk dibuang atau pemulihan. Mungkin demikian penjelasan untuk nomor 1. Selanjutnya yaitu untuk nomor 2 yang akan disampaikan oleh Hafidz Ardan Kaisar. Kepada Hafidz Ardan Kaisar saya persilakan. Baik, yaitu selanjutnya adalah larutan yang akan dibutuhkan. Baik, yang pertama ada larutan ketosan dengan berbagai variasi konsentrasi. Yang pertama, larutan ketosan dengan konsentrasi 1%, volume 25 mili. Yang kedua, larutan ketosan dengan konsentrasi 1,5%, volume 25 mili. Dan larutan ketosan konsentrasi 2%, volume 25 mili. Di sini kita lebihkan sekitar 15 mili untuk mengurangi kecelakaan kerja juga. Jadi masih ada sisa apabila misalnya tidak sengaja menetes ke tempat yang tidak diinginkan. Lalu selanjutnya juga terdapat larutan natrium tripolifosfat dengan konsentrasi 1% yang sudah di dalam larutan buffer pH 3 dengan volume 350 mili. Larutan ini sudah tercampur dan didiamkan selama kurang lebih 24 jam. Dan yang terakhir ada larutan aquademin dengan volume 400 mili. Di sini saya akan menjelaskan peralatan gelas yang diperlukan untuk mensintesis ketosan beads. Peralatan gelas pertama yang akan kelompok kami gunakan yaitu beaker glass, di mana kelompok kami menggunakan 4 buah beaker glass dengan spesifikasi beaker glass dengan ukuran 25 ml sebanyak 3 buah yang digunakan untuk menimbang ketosan dan menyampurkannya dengan asam asetat 10 ml. Lalu kami juga menggunakan beaker glass dengan volume 150 ml sebanyak 1 buah, di mana untuk menampung natrium trifosfat yang diberi larutan buffer pH 3. Beaker glass sendiri memiliki fungsi yaitu menyimpan dan membuat larutan. Yang kedua, tempat menyampur, mereaksikan bahan dan membawa sampel cairan. Dan yang ketiga adalah penampung cairan titrasi dan filtrat hasil penyaring. Peralatan gelas kedua yang akan kami gunakan yaitu Erlenmeyer, di mana kami menggunakan 4 buah Erlenmeyer, di mana Erlenmeyer tersebut memiliki volume 25 ml sebanyak 3 buah, serta Erlenmeyer dengan volume 500 ml sebanyak 1 buah. Erlenmeyer di sini memiliki fungsi untuk mengukur dan menampung bahan-bahan yang akan dianalisa. Yang kedua, untuk menyampur berbagai bahan komposisi media, lalu untuk menampung zat kimia dalam bentuk cair hingga padat. Prosedur pembuatan masing-masing larutan sesuai dengan konsentrasi dan volume yang dibutuhkan. Dalam pembuatan larutan ketosan, ada hal-hal yang perlu diketahui, yaitu massa jenis dari ketosan, yaitu 8,9 gram per mililiter. Kemudian melarutkan ketosan ini cukup sulit, karena ketosan dapat larut apabila dilarutkan pada asam dan viskositas yang tinggi. Pelarut yang akan digunakan yaitu asam asetat dengan rumus kimia CH3COOH. Dalam membuat larutan ketosan, konsentrasi 1%, 1,5%, dan 2% sebanyak 25 ml volume, ada berbagai macam langkahnya. Yang pertama yaitu menentukan massa molar dari ketosan tersebut, yaitu telah dihitung yaitu sebesar 143 gram per mol. Langkah kedua yaitu mengubah volume yang akan diperlukan menjadi liter, yaitu 25 ml menjadi 0,025 liter. Kemudian langkah ketiga yaitu mencari molaritas larutan dari masing-masing konsentrasi. Pada konsentrasi 1%, menggunakan rumus Rho dikali persen konsentrasi dikali 10 dibagi mR, sehingga menghasilkan 0,6223 mol per liter. Pada konsentrasi 1,5%
menghasilkan molaritas 0,9335 mol per liter. Kemudian pada konsentrasi 2% menghasilkan molaritas yaitu 1,244 mol per liter. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan massa kitosan yang akan dilarutkan. Pada masa konsentrasi 1% menggunakan rumus gram sama dengan mR kali molaritas kali volume, yaitu berhasil didapatkan perhitungan sebesar 2,225 gram. Kemudian pada masa pada konsentrasi 1,5% yaitu 3,337 gram. Kemudian pada masa pada konsentrasi 2% yaitu 4,447 gram. Kemudian yang selanjutnya di sini telah saya tampilkan langkah-langkah dalam pembuatan larutan kitosan. Pada konsentrasi 1%, kita terlebih dahulu menimbang kitosan sebanyak 2,225 gram dalam gelas beker. Kemudian memberikan larutan pelarutnya yaitu larutan asam asetat 10 ml terlebih dahulu. Kemudian aduk menggunakan pengaduk kaca sampai larut. Kemudian dituangkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan asam asetat sampai 25 ml. Kemudian bolak-balikan Erlenmeyer sampai tercampur sempurna. Pada konsentrasi 1,5% juga langkah-langkahnya sama, yaitu menimbang kitosan sebanyak 3,337 gram dalam gelas beker, kemudian memberikan larutan pelarutnya yaitu larutan asam asetat 10 ml. Terlebih dahulu aduk menggunakan pengaduk kaca sampai larut, kemudian dituangkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan asam asetat sampai 25 ml, kemudian bolak-balikan Erlenmeyer sampai tercampur sempurna. Pada konsentrasi 2% menimbang kitosan sebanyak 4,447 gram dalam gelas beker, kemudian memberikan larutan pelarutnya yaitu larutan asam asetat 10 ml terlebih dahulu, aduk menggunakan pengaduk kaca sampai larut, kemudian dituangkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan asam asetat sampai 25 ml. Kemudian bolak-balikan Erlenmeyer sampai tercampur sempurna. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam membuat larutan natrium tripolifosfat 1% dalam buffer pH 3 350 ml. Langkah yang pertama itu menentukan mR kitosan sebesar 368 gram per mol. Langkah kedua mengubah 350 ml menjadi 0,350 liter. Kemudian langkah yang ketiga menentukan molaritas sebesar 0,0684 mol per liter. Kemudian langkah yang keempat yaitu menentukan massa natrium tripolifosfat yang akan dilarutkan dengan menggunakan rumus gram sama dengan mR kali molaritas kali volume. Kemudian dihasilkan perhitungan sebanyak 8,809 gram. Kemudian langkah yang terakhir atau langkah yang kelima yaitu kita menimbang natrium tripolifosfat sebanyak 8,809 gram dengan gelas beker, kemudian memberikan larutan pelarutnya yaitu larutan buffer pH 3 sebanyak 150 ml terlebih dahulu, kemudian aduk menggunakan pengaduk kaca sampai larut, kemudian dituangkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan larutan buffer pH 3 sampai 350 ml. Kemudian bolak-balikan Erlenmeyer sampai tercampur sempurna. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih.